warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini Ibu akan memaparkan materi kita tentang desa dan kota. Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan kebiasaan hidup masih sangat bergantung pada alam. Karakteristiknya yang pertama adalah Gemeinschaft, yang berarti diikat oleh sistem kekeluargaan yang sangat erat. Gotong royong, homogen. Arti dari homogen di sini adalah mata pencahariannya yang bersifat homogen, yaitu sama jenisnya, bergerak di bidang sektor pertanian dan perkebunan. Toleransi kuat, dan yang terakhir adalah proses sosial lambat yang diakibatkan masyarakat desa kurang terbuka terhadap lingkungan di luarnya. Desa tradisional yang pertama. Desa tradisional adalah desa yang terdapat di daerah terpencil dan terasing. Penduduknya cenderung tertutup dan kurang komunikasi. Yang kedua, desa swadaya adalah desa yang sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, desa swakarya. Swakarya sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dan yang terakhir adalah desa swasembada, yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Fungsi desa. Ada dua fungsi desa, yang pertama sebagai pendukung kota dan yang kedua pemerintahan terendah. Kota. Kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk tinggi, struktur sosial ekonomi heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Karakteristik kota. Berikut beberapa karakteristik yang mencerminkan kota. 1. Gesellschaft. Gesellschaft kebalikan dari Gemeinschaft. Gesellschaft adalah hubungan kekerabatan yang sudah mulai pudar. 2. Heterogen. Masyarakatnya bersifat heterogen, yang artinya berbagai jenis dalam hal mata pencaharian. Yang ketiga, individualis, yaitu bersifat sendiri-sendiri. Yang keempat, rasional. Rasional itu bersifat lebih masuk akal. Itulah pandangan hidup masyarakat yang berada di daerah perkotaan. Yang kelima, materialistis. Artinya, segala sesuatunya dikaitkan dengan materi atau segala sesuatu yang berbau dengan uang. Yang keenam, padat penduduknya. Di kota, jelas penduduknya lebih padat daripada di daerah pedesaan. Yang terakhir, mata pencaharian non-agraris. Kenapa? Karena di kota sudah sulit untuk mendapatkan lahan agar digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, sehingga masyarakat di daerah perkotaan mata pencahariannya bergerak di bidang non-agraris. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kota. Horizontal. Daerah pembangunan bertambah sedangkan kuantitas lahannya tetap. Yang kedua, vertikal. Daerah pembangunan dan kuantitas lahan yang terbangun tetap, sedangkan ketinggian bangunan bertambah. Yang ketiga, interstitial. Daerah dan ketinggian bangunan rata-rata sama, tapi kuantitas lahan yang terbangun bertambah. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai fungsi kota. Fungsi kota ada 4. Yang pertama, sebagai pusat industri. Fungsi kota yang kedua adalah sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Fungsi kota berikutnya adalah sebagai pusat pemerintahan. Dan fungsi kota yang terakhir adalah sebagai pusat perdagangan.
Demikianlah pemaparan materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.